Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kita pada pertemuan ke-13 dengan tema eksistensi tasawuf di Kalimantan Barat. Adik-adik mahasiswa, perlu diketahui bahwa Kalimantan Barat ini merupakan bagian dari Indonesia yang agung, Indonesia yang besar, yang memiliki sejarah yang kurang lebih sama dengan apa yang ada di wilayah-wilayah lain, termasuk di dalamnya munculnya tasawuf. Nah, untuk di Kalimantan Barat ada 3 tempat barangkali yang merupakan awal mula terlihat bahwa di sini ada ajaran tasawuf. Yang pertama adalah wilayah Kerajaan Matan di Ketapang, di mana di sana itu hadir seorang ulama besar yang sangat berpengaruh di Kalimantan Barat, yaitu Habib Hussein Al-Qadri yang datang dari wilayah Yaman di Saudi Arabia, di Hadramaut. Nah, beliau ini datang dengan membawa ajaran yang mirip-mirip dengan dunia tasawuf, karena di dalamnya adanya gambaran tentang karomah yang dimiliki oleh beliau. Yang kedua, ada tokoh lain itu di wilayah Kabupaten Sambas, bernama Syekh Abdul Jalil Al-Fattani, yang di dalamnya terdapat gambaran bahwa beliau ini adalah tokoh yang memiliki karomah yang sangat luar biasa, di mana dia itu meninggal dunia dan makamnya dikenal dengan istilah keramat, makam keramat di Lumbang di Kabupaten Sambas, atau hari ini dikenal dengan istilah keramat Lumbang. Nah, yang tempat yang ketiga itu ada di wilayah Teluk Pakedai di Kabupaten Kuburaya. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ismail Mundu. Nah, di mana di sini digambarkan bahwa kehadiran Syekh Ismail Mundu ke wilayah Kabupaten Kubu atau wilayah Kerajaan Kubu ketika itu tidak bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat sebelum ia diuji oleh masyarakat. Nah, di sana ada tempat namanya Batu Ujian. Orang yang mau mengajarkan agama di wilayah ini harus melewati batu ujian itu, dan berhasil diselesaikan oleh Syekh Ismail Mundu, sehingga beliau bisa mengajarkan Islam di Kalimantan Barat, terutama di wilayah Kubu. Nah, ada di mahasiswa itu tentang wilayah-wilayah yang ada hubungannya dengan tasawuf di awal. Untuk datangnya Islam bersama Habib Hussein itu sekitar abad ke-17, sementara Ismail Mundu itu udah abad ke-19. Lalu untuk yang di Kabupaten Sambas itu sekitar abad ke-15 sebenarnya, pasca perubahan kerajaan Sambas yang dari Majapahit atau Hinduism kemudian berubah menjadi kerajaan Islam Sambas, Safiuddin ya. Nah, hari ini tasawuf di Kalimantan Barat itu berkembang lagi, terus berkembang sampai hari ini ya. Tapi setelah ketiga tempat tadi, ada satu tempat lagi yang memiliki sejarah besar tentang tasawuf, meskipun ini tidak begitu banyak dibahas, yaitu di wilayah Kerajaan Jongkong di Putu Sibau, Kapuas Hulu. Wilayah ini ada seorang ulama bernama Bilal Lumbuk.
yang juga mengajarkan tentang kehidupan bermasyarakat, namun dengan ajaran fikih Islam yang toleran. Ada satu yang menarik dari Bilal Lumbu ini, beliau merumuskan bahwa ketika orang sedang panen padi, maka boleh meninggalkan sholat asar. Nah, itu ketika orang sedang panen atau sholat duhur. Nah, di situ sangat menarik dari kitab fikih Bilal Lumbu ini. Kemudian dilanjutkan oleh sebuah kitab baru yang ditemukan, masih ada hubungannya dengan Bilal Lumbu, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Krui dari wilayah Lampung, dari Krui, Lampung, yang menyebarkan tarekat di bawah bendera tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lalu ada tokoh yang sangat-sangat berperan di dalam dunia tasawuf di seluruh dunia, yaitu tokoh bernama Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, yang besar di Sambas, kemudian pindah ke Saudi Arabia, lalu menjadi ulama sufi terkenal yang mengembangkan tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah, atau mencampurkan antara atau menggabungkan antara ajaran tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah. Selanjutnya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ini punya murid bernama Syekh Marzuki, Syekh Nurdin di Tekarang, kemudian Syekh Muhammad As'ad di Selakau. Nah, murid-muridnya ini mengembangkan ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah bersama murid-muridnya yang lain. Cuma sayangnya karena tidak didukung oleh keberadaan satu lembaga, seperti misalnya kalau di Jawa itu ada pesantren, ada markas khusus, ya, markas besar yang berupa yayasan-yayasan, sehingga tarekat itu berkembang. Untuk yang di sini, ketika beliau tiada, maka ajaran tarekat itu pun berhenti. Lalu ada juga yang kemudian melanjutkan, seperti di Mempawah itu ada Syekh Abdullah, yang Muhammad Yasin di Mempawah itu. Terus masih ada, tapi timbul tenggelam juga, tidak begitu banyak pengikutnya. Nah, untuk yang di wilayah Sambas hampir dikatakan berhenti total pembelajaran tarekat, apalagi pasca terjadinya kerusuhan 1997 ini. Dengan berpindahnya orang-orang yang penganut tarekat, maka semakin berkurang pula orang-orang yang berada di wilayah Sambas yang menganut tarekat. Nah, kemudian untuk di wilayah Pontianak dan sekitarnya, tarekatnya itu masih ada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, tetapi jalurnya berbeda. Jalurnya tidak dari Marampai Syekh Marzuki, atau dari Syekh Nurdin di Tekarang, atau Syekh Muhammad As'ad di Selakau, tapi diambil dari Abah Anom di Suryalaya, di mana tokoh-tokohnya itu, atau Abah Sepuh di Suryalaya, tokoh-tokohnya itu menjadi wakil talqin di sini, seperti Syekh Abdurrani Mahmud di Pontianak, atau Syekh Ahmad Nur Patah itu yang berkembang di Sanggau. Nah, tarekat ini merupakan cabang yang ada di Suryalaya. Nah, kembali ke tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, baru sekitar tahun 2005 itu dikembangkan lagi tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khatibiyah oleh Syekh Jayadi Muhammad Zaini di Sambas, yang masih keturunan dari Syekh Marzuki sekarang, Syekh Marzuki Marampai, dan dia mengambil jalur-jalur 3 murid itu tadi,
untuk mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diberi nama Khatibiyah, tambahan nama Khatibiyah. Lalu tarekat-tarekat yang lain bagaimana? Untuk Kalimantan Barat ini banyak sebenarnya tarekatnya. Syekh Habib Husin atau Syekh Husin atau Habib Husin Al-Qadri itu kalau kita telusur sejarahnya, dilihat dari namanya saja, dia ini adalah penganut tarekat Ba'alawi yang dikembangkannya dengan caranya sendiri, meskipun tidak menyebut sebagai tarekat Ba'alawi atau Alawiyin, tapi dia terus menjalankan itu dengan caranya sendiri agar tidak terlalu mencolok barangkali di masyarakat. Nah, setelah anaknya Syarif Abdurrahman itu mendirikan kerajaan Pontianak, barulah kemudian beberapa orang yang menganut tarekat Alawiyin atau Ba'alawi itu datang ke Pontianak untuk mengajarkan tarekat ini di kerajaan Pontianak. Nah, sampai hari ini terus berkembang yang ada di wilayah Pontianak, tapi khusus untuk orang-orang kerajaan saja. Lalu tarekat yang dibawa oleh Ismail Mundu apa? Kalau dilihat silsilahnya, silsilah orang tuanya terutama, ini penganut tarekat Satoriyah yang berasal dari Sulawesi Selatan, itu Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Jadi di situ walaupun Syekh Ismail Mundu juga tidak menyebut dirinya sebagai penganut tarekat, tapi yang jelas tarekat ini pasti ada darahnya pada dirinya. Itulah sebabnya dia menulis kitab namanya Kitab Zikir Tauhidiyah, itu menggunakan pola-pola tarekat. Jadi orang mengamalkan kitab itu harus melalui izin atau melalui ijazah dari Syekh Ismail Mundu. Maka ini bisa kita katakan merupakan bagian dari ajaran tarekat, meskipun beliau tidak menyebut tarekatnya. Selanjutnya ada tarekat lain yang masuk ke Kalimantan Barat itu melalui imigran dari Madura yang datang ke Kalbar, itu membawa tarekat bernama tarekat Naqsabandiyah Mudhariyah. Ini dulu berkembang di wilayah Kabupaten Mempawah di Peniraman, yang bisa kita lihat petilasannya ada Syekh Fathul Bari di Masjid Petiraman, wilayah Masjid Peniraman. Kemudian ada di Singkawang, itu juga masih tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah Mudhariyah. Lalu ada juga tarekat Naqsabandiyah biasa, namun tidak begitu terdengar lagi hari ini. Naqsabandiyah saja, itu hanya orang-orang tertentu yang menganutnya. Tapi kalau ditanya kira-kira ini tarekat Naqsabandiyah ya, oh enggak, ini pengajian biasa. Kemudian ada, kalau kita lihat lagi tarekat yang masuk ke Kalbar seperti tarekat Sidikiyah yang berasal dari Ploso Jombang, itu didirikan oleh Kiai Haji Mukhtar Muhti. Itu masuk ke wilayah Kecamatan Rasaujaya di Kabupaten Kuburaya. Namun datanya secara lengkap saya belum begitu mendapatkan secara detail. Namun yang jelas kelompok ini ada. Berikutnya ada tarekat yang datang lagi, itu bernama tarekat Samaniyah, ya, tarekat yang berasal dari Aceh, Syekh Saman. Ini pusatnya di Kecamatan Anjongan di Kabupaten Mempawah. Nah, di Pontianak ada juga yang dipimpin oleh Ustadz Budi Yuliarto. Itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang tertentu ya, dan diterima oleh orang-orang tertentu
tertentu yang tidak terlalu banyak juga pengikutnya. Ada tarekat lagi yang cukup menarik karena semakin hari jumlahnya semakin banyak pengikutnya, yaitu tarekat Haq Naksabandi yang datang ke Kalimantan Barat dibawa oleh Syekh Agus Sukarmin, MBA. Beliau ini seorang pengusaha, tapi dia juga mengembangkan tarekat ini karena berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah dikembangkan, tarekat ini makin hari makin besar. Hari ini sekitar 2.500-an barangkali jumlah jamaahnya, yang markasnya ada di Perumpat, Pontianak Timur. Kemudian tarekat yang khusus ya, tarekat ini saya katakan khusus karena betul-betul datang dari Kalimantan Barat, dari orang Kalimantan Barat, lalu dikembangkan di Kalbar, berawal dari kota Singkawang. Nah, tarekat ini bernama tarekat Al-Mu'min atau tarekat Nur Al-Mu'min. Nah, tarekat ini diperkenalkan oleh Syekh Muhammad Effendi Sa'ad, yang sekarang markas besarnya ada di Singkawang dan ada yayasannya di Kecamatan Sungai Raya di Kabupaten Kuburaya. Nah, hari ini perkembangan tarekatnya cukup menggembirakan karena makin hari makin banyak, akan puluhan ribu barangkali pengikutnya, dan terus bertambah sampai kemudian mereka membangun markas-markas besarnya. Ada beberapa tarekat itu yang bisa kita temukan di Kalimantan Barat. Yang jelas sampai hari ini tarekat ini terus berkembang dan bisa dicari dengan mudah keberadaan mereka yang mengamalkan tarekat sebagai bagian dari tasawuf. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, tarekat itu merupakan wujud dari tasawuf akhir-akhir ini. Ya, setelah tasawuf itu banyak dikenal melalui tarekat. Ada juga orang-orang yang bertasawuf tapi tidak bertarekat. Nah, itu kadang-kadang tidak diakui ketasawufannya. Maka kalau ingin bertasawuf maka perlu bertarekat, walaupun sebenarnya secara teori tidak begitu. Yang jelas sekarang kita bisa melihat keberadaan tasawuf di Kalimantan Barat melalui keberadaan tarekat-tarekat itu tadi. Ada banyak tarekat di sini. Ada tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah dengan berbagai variannya. Kemudian tarekat Naksabandiyah, tarekat Haq Naksabandiyah, ada tarekat Naksabandi Mulhari, ada tarekat Naksabandi Ahmadi, ada tarekat Nur Al-Mu'min, ada tarekat Siddiqiyah, dan ada tarekat Samaniyah. Itu untuk di wilayah Kalimantan Barat. Barangkali masih ada lagi tarekat-tarekat lain. Wallahu a'lam, saya tidak begitu menemukan data konkretnya. Ada desas-desusnya tapi tidak menemukan data konkretnya, sehingga hanya itu yang bisa kami sebutkan, beberapa tarekat dan perkembangannya di Kalimantan Barat. Itulah eksistensi tarekat atau eksistensi tasawuf di Kalimantan Barat dan sejarahnya demikian, dan semoga ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga jikalau ada yang menyinggung perasaan dan ada kekeliruan penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.